teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Putri Ramadhani dari NIM 134. Saya Siti Malas Kadir dengan NIM 135. Saya Naila Awalia Nazara NIM 137. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa harga barang bisa naik, bisa turun, atau mengapa suku bunga pinjaman di bank kadang bisa tinggi, kadang bisa rendah? Semuanya itu berkaitan dengan kebijakan moneter. Pada video ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter, tujuan dari kebijakan moneter, serta bagaimana kebijakan ini diterapkan di Indonesia. Yang pertama, pengertian tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengatur uang atau jumlah uang yang beredar serta tingkat suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, inflasi dapat dikendalikan, nilai tukar tetap stabil, dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik. Suku bunga real merupakan instrumen kebijakan moneter yang lebih tepat dibandingkan dengan jumlah uang beredar dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap perekonomian. Hubungan antara jumlah uang beredar dengan output tidak stabil dan sulit diprediksi karena adanya inovasi produk sejenis uang yang mungkin hanya diperjualbelikan di sektor keuangan yang tidak berhubungan langsung dengan transaksi ekonomi. Selanjutnya ada tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap terkendali. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memastikan sektor keuangan berjalan optimal. Yang ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar agar mata uang tetap kuat dan kompetitif. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja dengan mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti 1. Operasi pasar terbuka atau OPT. Melalui mekanisme ini, Bank Sentral dapat membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua, suku bunga atau BI rate. Ketika suku bunga naik, pinjaman menjadi lebih mahal sehingga dapat mengurangi konsumsi dan investasi. Sebaliknya, jika suku bunga turun, pinjaman menjadi lebih mudah diakses sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, cadangan wajib minimum atau GWM. Bank diharuskan menyimpan sejumlah dana di Bank Sentral untuk menjaga stabilitas perbankan. Dengan menaikkan giro wajib minimum, Bank Sentral mengurangi kemampuan bank untuk memberikan kredit sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu yang keempat, lending and deposit facility. Maksudnya, fasilitas yang diberikan Bank Sentral kepada perbankan untuk menjaga keseimbangan likuiditas. Selanjutnya ada jenis dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri memiliki dua jenis, yakni yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Ketika ekonomi melambat, Bank Sentral dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar, misalnya dengan menurunkan suku bunga atau membeli obligasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong investasi. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Jika inflasi terlalu tinggi, Bank Sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar, misalnya dengan menaikkan suku bunga atau menjual obligasi. Hal ini bertujuan untuk menekankan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Kemudian yang terakhir ada implementasi kebijakan moneter di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia atau BI melalui mekanisme Inflation Targeting Framework atau ITF. Sistem ini memungkinkan BI untuk mendapatkan atau menetapkan target inflasi tertentu dan menyesuaikan kebijakan moneter guna mencapai target tersebut. Oleh karena itu, setiap perubahan dari suku bunga atau kebijakan likuiditas oleh BI selalu bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional.
Berdasarkan pengalaman krisis keuangan global pada tahun 2008 atau 2009, Bank Indonesia memperkuat kerangka ETF menjadi fleksibel ETF. Fleksibel ETF merupakan kebijakan bank sentral yang memperkuat peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga. Kerangka fleksibel ETF dibangun berdasarkan 5 elemen pokok, yaitu yang pertama ada strategi penerbitan inflasi atau inflation targeting sebagai strategi dasar kebijakan moneter. Yang kedua ada integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi. Yang ketiga ada peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi. Yang keempat ada penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Dan yang kelima ada penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Jadi, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik, inflasi dapat dikendalikan, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi berjalan optimal. Kebijakan moneter Bank Indonesia ke depan akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK untuk memitigasi resiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga akan terus memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran dan memperkuat perlindungan konsumen.